Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat datang di podcast kisah horor. Bengek, nggak asik deh openingnya. Halo, berjumpa lagi dengan aku Ana di sini. Aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 94, 94. Sebenarnya kemarin udah aku udah mulai update cerita horor, tapi entah kenapa ya, pas mau posting itu agak error mungkin ya, Anchor-nya atau Spotify, aku nggak ngerti. Jadi aku udah update di Anchor, statusnya udah berhasil terposting, tapi di Spotify nggak muncul selama seharian. Akhirnya di di Anchor tuh aku hapus deh. Record podcast episode terbaru aku, episode 94 yang kemarin. Terus aku mau posting lagi, hilang. Dan mau gak mau aku nunggu besoknya buat update cerita baru ya. Karena kalau aku update di pagi harinya itu berisik banget. Kena suara burung-burung berkicau di pagi hari. Enak banget ya suaraku. Ikut Indonesian Idol tuh udah juara 1. Ya, juara 1 tereliminasi. Kayak gitu dah. Jadi ya mau gak mau nunggu hampir seminggu ya aku gak update. Maaf banget buat teman-teman semua yang udah nungguin ceritanya ya. Karena aku juga lagi sibuk-sibuk banget akhir-akhir ini mendekati pengumuman kelulusan untuk anak-anak kelas 3 ya. Adik-adik kita kelas 3 SMA, SMK. Jadi aku harus ngurusin masalah verifikasi ijazah mereka, verifikasi kelulusan mereka. Jadi ribet deh. Gak ada waktu buat aku posting episode terbaru. Kayak gitu guys. Oke. Baiklah. Kayaknya aku awali cerita pertama yang datang dari email ini. Jadi cerita pertama judulnya belum lama disinggahi, jari putus jadi saksi. Gila. Dari judul ini udah kelihatan kayak serem-serem banget ya, serem-serem imit ya. Kayak serem banget ya kayaknya ceritanya ya. Oke, langsung aja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil aja saya Alan kak. Saya dari Bogor. Dan saya mau kasih cerita kisah saya yang sebulan baru-baru ini saya alami. Waktu itu saya kerja biasa sesuai jadwal. Dan waktu itu kejadiannya saya masuk shift malam. Dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Gambaran tempat kerja saya yang baru ini besar, luas, banyak beberapa tempat yang terpisah-pisah. Ada ruangan untuk penyimpanan barang dan ruangan untuk pekerja yang bekerja sesuai ruangannya masing-masing. Oh iya,
Saya kerja ditempatkan sebagai pemegang mesin press. Waduh, mesin press. Gue tahu banget nih. Waktu itu kejadiannya jam 1 malam, tanggal 23 Maret 2021. Waduh, sehari sebelum aku ulang tahun nih. Seperti biasa, saya kerja seperti biasanya. Namun entah kenapa, pandangan saya langsung gelap sekejap waktu itu. Dan entah kenapa juga, jari saya tiba-tiba masuk ke dalam mesin press. Dan disitulah jari saya putus. Konon katanya pabrik yang saat ini ditempati sudah lama tidak ditempati. Karena tempat awal beli pabrik itu langsung ada perbaikan. Yang dulu belakangnya kebun lebat, banyak pohon besar, kolam kering, dan di sampingnya itu ada aliran air Cisadane seperti aliran air Ciliwung. Banyak juga warga sekitar dekat pabrik itu suka mendengar suara di tengah malam di dalam pabrik itu. Kayak ada aktivitas waktu pabrik itu masih kosong dan bukti beberapa pekerja pernah melihat sosok seperti genderuwo, kuntilanak, dan banyak gangguan suara-suara. Hampir pernah dijailin juga, dan lain-lain. Konon katanya, kejadian saya ada yang bilang karena adanya gangguan dari makhluk gaib, yang pada intinya seperti meminta tumbal. Ya mungkin juga karena musibah. Semua itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin juga karena bos kita juga beda aliran yang gak percaya adanya tahlil, zikir. Mungkin dari situ juga yang belum ditahlilkan tempatnya. Oh, maksudnya diselamatin ya. Oh ya, kejadian saya ini bukan saya aja. Ada teman saya. Tapi saya yang ketiga kalinya. Ya mungkin saya yang paling parah. Oh iya, gak lama kejadian saya. Gak lama kejadian saya. Kedua harinya ada, gak lama kejadian saya. 2 hari berikutnya ada satu pekerja pingsan dan jatuh sakit. Saya mau pesen juga, Kak, sama semua. Berhati-hatilah dalam melakukan hal apapun. Dan jangan sampai sepelekan hal apapun. Entah itu pekerjaan, entah itu tempat. Dan harus sering mengingat Allah. Memohon perlindungan dan berdoa. Sekian, Kak, cerita dari saya. Terima kasih telah dibacakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses terus ya, Kak, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya saya kirim ke IG, Kak. Oke, kita lihat IG ya, guys. Dia ngirim foto pas jari putusnya. Ngirim foto pas jari putusnya ke Instagram. Kita cek dan recheck. Ntar gue buka dulu Instagram gue yang podcast kisah horor. Dan dimana fotonya ya. Foto. Mana ya fotonya? Fotonya gak ada, cuy. Yang mana fotonya? Ini aku udah cari-cari, gak nemu fotonya. Mungkin kamu bisa kirim fotonya lagi ya, guys. Ini fotonya aku gak nemu. Yang mana fotonya? Gak ada fotonya. Oke, buat Alan, please tolong kirimin fotonya lagi ya. Ini nggak ada soalnya fotonya udah hilang. Nggak tahu, kayak gitu ya. Oke. Fotonya nggak ada ya, hilang ya guys. Jadi ini serem banget emang sih ya tentang cerita kejadian waktu dia bekerja terus kehilangan satu jari putusnya di mesin potong press.
gue tahu banget tuh mesin kayak gimana. Secara dulu itu aku pernah kerja di salah satu perusahaan karoseri ya. Kalau kalian pernah tahu karoseri itu apa? Karoseri adalah perusahaan yang membuat bak-bak truk besi, bak kayu, pokoknya bak-baknya truk, bikin trailer, bikin apa lagi? Skylift, bikin ambulans, bikin bis, bikin ya pokoknya macam-macam lah. Pokoknya kalau kalian angkutan ya apa bemo. Nah itulah pokoknya kalau kalian lihat truk-truk wingbox apa segala macam gede-gede, nah itu yang bikin karoseri namanya. Nah dulu itu aku adalah bagian PPIC ya, Product Planning Inventory Control. Jadi aku yang bertanggung jawab di semua satu pabrik itu di bagian produksi. Dan ngerti banget bentuknya mesin press itu gimana ya, mesin press besi ya. Kalau di tempat aku tuh mesin press besi, jadi buat untuk motong besi-besi gitu kan. Besi-besi sesuai dengan ukurannya. Kan ada yang mesin press kayu, mesin press besi kayak gitu kan. Nah, itu pernah ada kejadian. Jadi aku pernah kerja di perusahaan karoseri itu 2 tempat. Yang perusahaan paling lama lah. Yang perusahaan pertama itu yang sering banget banyak gangguan-gangguan hal gaib sampai salah satu tukang press aku tuh sama kejadiannya kayak Mas Alan itu. Jadi jarinya yang kelingking sama telunjuk itu putus, dua jari sebelah kiri itu putus. Gara-gara ya itu tadi sama persis kejadiannya kayak Mas Alan. Jadi entah kenapa dia katanya ngeblank kayak ngelamun gitu ya. Padahal biasanya itu nggak pernah kayak gitu. Terus tiba-tiba dia ngeblank ngelamun, nggak sadar tangannya ikut kepotong. Yang sebelah kiri itu aku masih ingat banget karena aku yang nganter dia ke puskesmas itu. Yang sebelah jari kelingkingnya itu cuma sekitar sekuku putusnya. Tapi kalau yang jari telunjuknya ini jari manis itu kayak, kalian tahu nggak sih kalau jari itu belakangnya telapak tangan itu ada kayak garis-garis, ruas-ruas garis gitu jari-jarinya. Nah itu satu garis gini putus. Gila, itu kejadian yang sangat membuat aku bingung setengah mati ya. Karena kejadiannya itu posisinya nggak ya emang malam sih ya, pas lembur emang pas waktu target banget untuk unit itu udah selesai. Posisinya juga malam Jumat. Sebenarnya itu kalau pas malam Jumat itu banyak tukang-tukang itu nggak mau lembur guys. Di tempat aku kerja itu nggak ada yang mau lembur. Ya karena takut terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Tapi karena kita dipaksa sama atasan buat ngelembur karena ada unit yang deadline harus jadi di pagi harinya, karena pagi harinya sudah harus kirim ke mana ya dulu itu ya, ke Medan atau kemana gitu kan, karena kapalnya berangkatnya pagi. Mau nggak mau kita harus ngebut gitu kan, seharian semalaman full sampai aku nggak pulang itu pernah, itu buat nyelesain unitnya. Dan itu aku nganterinnya itu bos, aduh sumpah darahnya ngucur kemana-mana. Jarinya itu sampai yang putus itu loh, jarinya yang putus itu loh sampai aduh gila, serem banget, kayak gimana gitu bentuknya, langsung ngebengkak gitu jarinya yang putus itu. Dikubur di mana ya, di deket ya di area belakang pabrik situ, kita kubur itu jarinya pakai kain. Nggak tahu sih ya kalau kita kubur di situ bakal horor apa enggak, tapi ya percaya nggak percaya sih, emang pabrik itu agak nyeremin cuy, apalagi pabrik yang shift malam, yang ibaratnya kita ngelembur sampai malam, sampai dini hari gitu. Aduh udah pernah beberapa kali aku ngelembur sampai dini hari, tapi ya nggak tahu ya, kalau aku sih belum pernah diliatin apa-apa. Cuma kalau sering ngelihat insiden-insiden yang membahayakan atau mencelakakan seseorang itu udah sering banget pada saat kerja di shift malam, lembur kayak gitu. Jadi buat kalian semua yang bekerja, so hati-hati ya buat kalian, apalagi yang pekerjaannya itu ya berhubungan dengan alat-alat berat juga, hati-hati banget. Jangan sampai kejadiannya Mas Alan itu terjadi sama kalian kayak gitu ya.
Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya. Mana nih? Cerita berikutnya. Halo Kak Ana, aku mau bercerita. Saat itu usiaku masih 13 tahun. Kebetulan di samping rumahku, atau tepatnya rumah Pak D-ku, usai hajatan. Karena ada nikahan kakak sepupu. Esok paginya, saya dan salah satu keponakan kembarku bernama Desti berencana akan maraton atau olahraga pagi di jalan raya. Saat itu masih jam 5.30. Tapi suasana langit masih gelap. Saya dan Desti berlari-lari kecil sambil kadang-kadang mengobrol. Tiba-tiba suasana menjadi hening seketika. Biasanya jam segitu banyak orang lewat atau pedagang yang akan berangkat ke pasar. Tapi sejak tadi cuma satu pedagang yang lewat. Setelah itu suasana jadi hening dan mencekam. Kami berdua melewati lapangan dan akan menuju ke area angker Posyandu. Nah, di sini mulailah kejadian horor selanjutnya. Di samping bangunan Posyandu yang jarang digunakan ini adalah area sawah. Ketika kami asik maraton dan melewati depan Posyandu kosong, saya menoleh ke arah kiri, yaitu persawahan. Di situ saya melihat pemandangan sawah dengan tanaman padi yang hijau dan sekitar 200 meter ada TPU. Tapi tunggu dulu. Apa itu di tengah-tengah pematang sawah? Warnanya putih, berbentuk seperti bungkusan lemper. Matanya hitam seperti mata panda. Tatapannya seram, badannya seperti orang yang berpostur tinggi besar. Dia menatapku dan terus menatapku. Aku mulai memalingkan wajah dan mempercepat lariku. Tapi keponakanku malah tertawa, seolah dia pikir aku sedang bercanda. Aku tidak menghiraukannya dan tetap berlari menjauhi area itu. Desti pun mengikuti gerakanku sambil tertawa senang. Padahal saya sedang panik, tapi tak apalah. Mungkin dia tidak melihat, gumamku dalam hati. Setelah aman dan jauh dari area itu, saya merasa lega dan berhenti berlari untuk mengatur nafas. Kemudian kuceritakan apa yang kulihat barusan pada Desti. Sontak Desti kaget dan ketakutan. Kukira Mbak bercanda, jadi aku ikutan bercanda, kata Desti dengan wajah ketakutan. Terus pulang gimana dong Mbak? Rengeknya. Aku hanya menghela nafas, kemudian berkata, ya sudah, kita balik kalau sudah terang, kataku menghiburnya. Dan ketika sudah agak tenang dan banyak orang lewat, kami memutuskan untuk pulang. Dan kami melewati area tadi sambil melihat-lihat atau mengecek. Tapi ketika kami melihat tempat berdirinya makhluk tadi berubah jadi plastik putih. Mbak, itu yang Mbak lihat tadi. Tapi kok plastik sih Mbak? Mbak kali salah lihat, kata Desti. Ya kali, tapi tadi bentuknya gak seperti itu dek. Dan plastik itu gak lebih dari satu, kataku menjelaskan. Karena saya terkejut dengan apa yang kulihat sekarang. Padahal sebelumnya bentuknya besar dan hanya ada satu. Tapi sekarang itu hanyalah plastik. Tapi anehnya lebih dari satu dan tempatnya berbeda-beda. Atau ditancapkan dengan menyebar. Mungkin gunanya sebagai orang-orang sawah buat menakuti burung. Tapi Desti merasa kapok. Setelah saya menjelaskan panjang lebar. Begitupun aku tidak mau maraton jika hanya berdua. Sesampainya di rumah dan ketika para keluarga berkumpul, terutama
aku dan keponakanku beserta sepupu lainnya. Desti menceritakan kejadian yang aku lihat. Akhirnya mereka penasaran dan bertanya padaku. Lalu akhirnya aku menceritakannya dan membahas penampakan tadi. Iya kali ya? Mungkin dia akan menjenguk keluarganya karena sedang hajatan, jawabku. Memang sih, ibunya Imam baru meninggal dan masih hamil tua. Tapi keluarga Imam sudah menentukan hari hajatan khitanan Imam. Biasanya kalau kita punya hajat, orang yang meninggal akan ikutan hadir. Itu sebabnya di daerah kami ketika akan hajat berziarah dulu ke makam untuk memberi doa dan izin supaya mereka tidak mengganggu acara. Ya sudah, nanti siang aku dan Desta akan ke area itu dan mencabut semua tancapan plastik itu biar kalian tidak diganggu, kata Fai. Gak usah, nanti dimarah yang punya, kataku. Singkat cerita, mereka malah mencabutnya. Tapi sejak itu, Desti dan saya tetap tidak akan maraton berdua. Kalau beramai-ramai atau di bulan puasa baru mau. Thanks Kak, sudah dibacakan. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, thank you buat ceritanya ya. Ya, kalau menurutku sih lu halu kali ya. Ya udah biasa lah kalau misalnya di pematang sawah, di sawah-sawah itu banyak sekali warga apa yang punya sawah itu, petani-petani itu pada nancepin sesuatu hal. Mungkin bisa juga apa itu kayak tombak gitu, terus di atasnya dikasih plastik yang tujuannya buat nakut-nakutin burung. Atau mungkin biasanya yang dari benang itu yang ada kaleng-kalengannya itu kalau dari gubuk itu nanti siapa itu petaninya itu kayak goncang-goncangin supaya ada suara timbul suara-suara sehingga burung-burungnya pada takut. Ada juga orang-orangan sawah. Nah, orang-orangan sawah ini yang bentuknya biasanya aneh-aneh dibuatnya. Kadang orang-orangan sawah seperti biasanya ala kadarnya kayak jerami-jerami gitu kan, manusia jerami. Ada juga dibikin pocong-pocongan, ada juga dibikin kuntil-kuntilanakan, ada juga dibikin kayak ya ala kadarnya ya, dari bahan-bahan ala kadarnya, dari barang-barang ala kadarnya. Ini udah sering aku temuin pada saat aku ngelewatin suatu daerah yang memang ada sawahnya. Ini memang udah sering banget aku lewatin. Pernah juga aku ngelewatin di daerah mana ya? Pas mau pulang ke Kediri kalau nggak salah, itu aku lewat daerah Kertosono, Pare, Minggiran. Nah itu kan banyak banget tuh sawah-sawah. Kok Pare? Salah, Papar, Minggiran, Purwasri. Nah itu kan banyak banget tuh ngelewatin sawah-sawah. Itu pas posisinya aku berhenti buat minum kalau nggak salah ya, buat minum karena emang waktu itu masih naik motor ya ke Kediri tuh. Itu kaget setengah mati karena ngelihat sosok kuntil-kuntilanakan di tengah-tengah sawah. Dan pas setelah aku cermati ternyata itu emang sengaja dibuat kayak gitu sama petani ya, supaya buat nggak tahu nih tujuannya mau nakut-nakutin burung bisa, mau nakut-nakutin orang supaya nggak ada yang mencuri mungkin hasil panennya, bisa jadi padi, singkong dan lain-lain, jagung. Nah itu tuh tujuannya itu banyak guys. Jadi orang-orangan sawah yang dibikin ala kadarnya seperti pocong-pocongan atau dan lain-lain itu bukan berarti untuk mengusir burung juga sih, tapi juga mengusir para pencuri ya, dalam maksud manusia yang mencuri-curi hasil panennya para petani kayak gitu. Jadi ya positive thinking aja, lu halu gitu ya kan. Kalau menurut kalian gimana? Pasti kalian mikir juga halu juga kayak gitu guys. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya mana ya? Ini kurang serem ini. Coba ini juga. Ini udah. Oke, ya.
udah kayaknya. Oh, begin. Bentar ya. Aneh. Ini udah belum ya? Oh, belum ini kayaknya. Oke, kita lanjut ke cerita terakhir ya. Cerita ketiga. Oh, ini. Ini udah ternyata. Sorry. Oke. Halo Kak Ana. Kali ini saya mau cerita tentang saat masih SMA. Saya sekolah di SMA Negeri Jakarta. Menurut kakak senior sih banyak banget hantunya. Di setiap tempat berbeda hantunya. Setiap jam 6 sore pintu-pintu menuju ke lantai atas sudah digembok. SMA saya itu memiliki 3 lantai dengan bentuk sekolah seperti huruf U. Dimulai dari dasar. Kalau kamu masuk SMA saya pasti lewati lobi. Nah, dari lobi itu kamu bisa lihat lapangan di depan lobi. Di lapangan itu berjajar 2 pohon besar, yang lainnya dengan pohon cemara. 2 pohon itu salah satunya pohon mangga. Katanya, penunggu pohon itu macan putih. Lapangan saya itu ada 2, yaitu lapangan voli sama basket. Jadi sangat luas. Ke arah kanan dari lobi ada ruang kepala sekolah dan kelas IPA. Nah, di pojok ada 2 lab, yakni fisika dan biologi. Sebelum lab ada tangga di antara lab sama kelas IPA. Anjay, bingung gua. Di situ katanya ada kakek-kakek sering menyapu lantai kalau sudah jam 6 sore. Di samping lab ada koperasi dan di sampingnya lagi ada sebuah taman buat duduk-duduk. Penunggu di taman itu saat itu penunggu di taman itu pocong. Dari taman kamu bisa lihat lapangan, ada tiang bendera. Dulu waktu dibangun sempat ada korban jiwa. Jam 6 sore saat itu pekerja masih membangun lantai 2. Tiba-tiba salah satu pekerja itu terpeleset lalu jatuh dari lantai 2 itu. Jadi penunggu di situ kalau kamu naik ke lantai 2 dari arah sebelah kanan, di situ salah. Kepalanya Kepalanya menghantam paku bumi dari mata kirinya anjay. Sampai ke kepala tertusuk dan langsung meninggal di tempat. Oh my god, serem banget anjir. Konon dia jadi penunggu di situ. Kalau kamu naik ke lantai 2 dari arah sebelah kanan, di situ ada ruang guru. Di sebelahnya itu kelas IPS. Di antara kelas ada toilet perempuan. Toilet dari lantai dasar. Lantai 2 dan lantai 3 itu sejajar. Anjay, ribet ya sekolah lu. Di samping toilet ada kelas dan itu kelas 12 IPS 3. Nah, kelas ini sering ditongkrongin makhluk halus. Ceritanya lain kali aja yang ini. Dijeda bro. Di samping IPS 3 ada ruang komputer sama gudang. Dahulu gudang ruang komputer itu gak pernah dipakai lagi. Karena setiap malam kalau penjaga sekolah lagi patroli, komputer itu menyala sendiri. Tapi sama saja sih sudah dipindah ruang komputernya, tetap aja diganggu di tempat yang baru.
cerita sedikit deh. Anjay, nawar lagi. Pernah ada guru yang lagi scan kertas-kertas ujian buat dinilai. Jam 6 sore guru itu belum kelar juga. Alhasil digedor-gedor dari luar, padahal gak ada orang. Kisah ini langsung dari narasumbernya. Guru itu yang cerita sendiri. Kalau di lantai 2 itu penunggunya namanya Rina. Peraturan sekolah kita gak pakai rok putih. Jadi asal muasalnya, menurut para guru dan senior siswi bernama Rina, bunuh diri karena dikata-katain roknya merah. Karena darah, gak tahu pendarahan atau apa. Jadi dia pacaran, di saat hamil cowoknya gak mau tanggung jawab. Nah akhirnya dia bunuh diri di sekolah. Waktu itu zamannya Rina. Sekolah saya hari Senin pakai rok putih. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Lanjut ke lantai 3. Ketika kamu naik tangga, arah sebelah kanan ada ruang BP atau BK. Waktu itu Pak Guru Komputer lagi foto-foto di lapangan ketika buka puasa bersama. Tanpa sengaja foto pocong sangat tinggi terambil ada di depan ruang BP atau BK itu. Kalau kamu lanjut dari ruangan tadi, di sampingnya ada kelas-kelas dan itu khusus kelas 10. Dari kelas 10 kelas 10 8 sampai ke pojok kelas 10 1. Di antara 10 2 sama 10 3 ada toilet perempuan. Toilet perempuan dari lantai 3 sampai lantai 1 itu sejajar lurus. Penunggunya itu hantunya Rina yang sempat tadi saya ceritakan. Jadi cerita saya berawal dari sini. Waktu saya masih awal-awal kelas 10, saya sama teman mau ke toilet karena saat pergantian pelajaran. Nah, teman saya itu suka sekali dengar musik. Dia pinjem HP saya, mau denger MP3 katanya. Jadi di toilet itu ketika masuk, di arah sebelah kanan ada satu toilet. Dan di depan toilet itu ada bangku kecil. Nah, teman saya duduk di situ menghadap pintu keluar. Di depan toilet 1 ada 2 toilet. Arahnya menghadap pintu keluar. Setelah saya sudah selesai, teman saya asik denger lagu di MP3. Tiba-tiba guru sejarah lewat langsung ngomel. "Hei, kalian lagi ngapain? Kamu di situ memang pelajaran?" Kalian lagi ngapain? Kamu di situ memang pelajarnya siapa ini? Gimana sih nih gurunya ngomong bahasa Indonesianya? Geblek. Saya sama teman langsung gelagapan. Lalu saya bilang, "Pelajaran bahasa Inggris, Bu. Belum datang gurunya." Terus saya tarik teman. Langsung kita berdua lari ke kelas sambil cekikikan. Guru itu teriak, "Loh, yang satunya kemana?" Kita berdua mikir yang satunya. Lah orang kita cuma berdua. Saat istirahat ribut-ributlah anak dalam kelas 10. Jadi katanya tadi bu guru sejarah melihat ada satu lagi berdiri di belakang temanku yang duduk di bangku. Ketika kita tadi kabur, guru saya langsung periksa di mana lagi tadi yang satunya. Apa mungkin bersembunyi di toilet itu. Ketika dibuka, tidak ada siapapun. Dia teriak terus manggil anak cowok kelas 10-2 buat periksa toilet itu. Tapi tidak ada apa-apa. Berarti hantu itu Rina yang juga pakai seragam SMA mirip seperti kami. Hantu itu tadi di belakang temanku dan berdiri di samping saya. Kalau diingat lagi jadi merinding. Oke. Aduh. Ceritanya sebenarnya agak belibet ya. Bingung mau ngejelasinnya kayak gimana. Ini kayak ibaratnya ceritanya itu kayak tur sekolah. Ya kan? Apa sih istilahnya? Kayak ya gitulah, pokoknya kita lagi tur ya, kita tur di sekolah-sekolah kita ya, pengenalan sama maba-maba gitu kan, siswa baru gitu kan, buat ospek gitu, OSIS apa sih namanya, masa orientasi siswa, ada lupa ya.
masa orientasi siswa, jadi pengenalan sekolah gitu ya. Oh, di sini ada toilet sejajar 3 dari lantai 3 sampai 1. Terus di sini ruang IPS, di sini ruang IPA, di sini ruang guru BK, di sini ruang lab, di sini ruang itulah pokoknya. Jadi belibet gitu loh. Ya kalau mau disimpulkan juga seluruh ruangan yang ada di sekolah lu itu banyak penunggunya, ada penunggunya. Begitupun juga sekolah-sekolahnya yang lain, bro. Pasti ada penunggunya yang gak kalah serem gitu loh. Di sekolah tempat aku bekerja juga ada penunggunya. Dan itu udah sering banget aku dikasih tanda-tanda suara-suara goib. Kayak gitu. Jadi cerita terakhir itu sangat membagongkan alias sangat bingung. SMA Negeri Jakarta. Mungkin dari clue-clue dari yang dijelaskan oleh si penulis cerita. Penulis cerita. Anjay. Ya pokoknya si teman horor ini yang ngirim cerita itu kayaknya kalian mungkin gak asing dengan denah lokasi sekolah tersebut ya. Yang di sebelah sini ada lab fisika kimia, yang di sebelah sini ada lapangan basket volley, yang di sini ada kelas IPA, IPS, ruang guru BK, ruang guru, ruang apapun itu, toilet segala macem. Terus ada lagi katanya kasus cewek yang mati bunuh diri gara-gara dikatain teman-temannya ada darahnya. Itu kan hal biasa bro. Mungkin aja lu lagi menstruasi kan, anjay, lu lagi menstruasi tembus. Gue juga sering kayak gitu, apalagi pakai putih. Itu sangat rawan. Ya kalau malu iya pasti gitu loh. Baper jadinya. Menstruasi dikatain pendarahan. Ya emang menstruasi itu pendarahan, keluar darah, anjay. Oke lah, next cerita terakhir aja ya. Kita tambahkan satu cerita terakhir. Oke. Halo Mbak Ana, saya seorang ibu dari satu anak perempuan yang masih berusia 2 tahun lebih. Jadi ceritanya, waktu itu kami belum lama menempati rumah baru yang kami kontrak. Di situ saya tinggal bersama suami dan kakak ipar saya beserta istrinya. Mertua saya tidak setiap hari tidur di rumah kami itu. Memang rumah kami itu dekat dengan sawah, dan ada kolam ikan besar atau biasa disebut empang, balong, di depan rumah. Di rumah itu memang masih banyak barang milik pemilik rumah yang sekarang tinggal di Kalimantan. Salah satunya patung kepala kijang yang tergantung di dinding ruang tamu. Anjay, serem ini pasti. Sejak awal masuk rumah itu memang anakku sudah merasa takut dengan patung itu. Hingga akhirnya pada suatu hari, anakku sakit demam dan setiap malam menangis. Setiap tengah malam dia menangis dan terus bilang, "Awas!" sambil menggerakkan bahunya seolah mengusir sesuatu. Kejadian ini berulang hingga 3 hari. Karena merasa ada yang aneh, saya pun meminta suami saya untuk menanyakan kepada saudara dia yang tahu masalah mistis begini. Setelah saudara suami saya itu datang dan memeriksa keadaan rumah, dia hanya bilang kepada bapak mertua saya untuk memindahkan patung kepala kijang itu, karena itu menjadi tempat persembunyian makhluk halus dan terus mengganggu anakku. Keesokan harinya patung itu diserahkan kepada adik pemilik rumah yang tinggal di belakang rumah kami itu. Dan alhamdulillahnya, semenjak itu anak saya tenang dan tidak menangis tengah malam. Anehnya, setelah patung kepala kijang itu diserahkan ke adik pemilik rumah itu, anaknya setiap tengah malam menangis dan berlangsung hingga lebih dari 1 minggu. Sekarang saya sendiri tidak tahu patung kepala kijang itu ada di mana. Mudah-mudahan tidak mengganggu lagi. Memang sebenarnya tidak bagus jika di rumah kita menyimpan patung seperti itu, karena akan menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Demikian cerita saya, Mbak Ana. Maaf ya kalau tidak seram. Mudah-mudahan ada yang bisa dijadikan pelajaran. Oke, thank you Mbak. Cerita terakhir dan endingnya mungkin
Ya kalau dibilang serem, tapi ada pesan moralnya juga ya ibaratnya ya. Ya masalah patung ya, emang sih ya kalau kita melihat suatu benda yang menyerupai ya, entah menyerupai manusia, menyerupai hewan, itu serem banget. Karena biasanya itu patung, lukisan atau foto di Figura itu adalah salah satu tempat atau lokasi ternyamannya makhluk halus itu tinggal, kayak gitu ya. Ini aku pernah dengar katanya kalau foto itu kan menyerupai manusia tuh gambarnya. Lukisan juga menyerupai, entah itu manusia, entah itu hewan. Dan apalagi patung itu menyerupai hewan, bisa juga menyerupai manusia, dan itu tempat singgah yang paling enak buat mereka, kayak gitu. Jadi makanya kita tuh dilarang banget sebenarnya buat menyimpan benda-benda yang seperti itu, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya benar kata mbaknya, katanya bisa menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah, kayak gitu. Dan lagi mungkin ya, patung kepala kijang itu sebenarnya itu kepala kijang asli ya. Kepala kijang asli yang biasanya itu dibekukan terus dijadikan pajangan gitu di rumah. Kan rata-rata kayak gitu ya. Ada nih, aku punya temen orang Kalimantan, kebetulan orang Kalimantan ya. Terus bapaknya itu zaman dulu tahun 90-an itu suka banget berburu gitu kan. Suka berburu gitu. Ya, berburu di hutan-hutan gitu. Tapi berburunya yang hewan-hewan biasa ya, bukan hewan-hewan langka gitu. Nah, suatu hari aku tuh main ke rumahnya dia, masih rumahnya itu di daerah masih di Surabaya gitu loh, tapi sekarang udah pindah gitu kan, nggak tahu pindah di mana. Jadi zaman waktu aku masih SMP gitu, aku tuh main ke rumahnya. Nggak taunya di rumahnya itu bapaknya itu suka koleksi dari hasil perburuannya itu, suka diawetkan hewan-hewan perburuannya. Ada juga kepala kijang ya, bukan kijang, rusa sama kijang itu sama apa beda sih? Ya itulah, pokoknya yang ada tanduknya itu rusa, itu kepalanya yang diawetkan. Terus ada kayak musang itu badannya musang yang diawetkan, kayak gitu ya. Terus ada lagi burung juga diawetkan. Terus pokoknya banyak banget lah hewan-hewan yang diawetkan. Nah itu tujuannya mau dijual ya, dulu sih tahun-tahun 2000 awal lah itu kan. Bapaknya suka berburu itu 90-an, tahun-tahun 90-an lah gitu kan. Waktu itu masih jarang banget sesuatu hal perburuan itu dilarang gitu. Kalau sekarang sih pasti dilarang dan pasti masuk pokoknya masuk pidana lah, apalah segala macam, nggak ngerti ya. Nah itu memang dijual, memang dia sukanya ngejual barang hewan-hewan diawetkan, tapi memang hewan-hewan yang biasa gitu, bukan hewan-hewan langka gitu. Nah suatu saat aku main ke rumahnya dia, aku masih inget banget. Jadi pas main ke rumahnya dia, aku ngelihat ada sosok hewan, nggak salah musang sama satunya apa ya, aku nggak ngerti nama hewannya kayak gimana. Modelnya itu kayak kecil kok, kayak apa ya modelnya, aku lupa. Satunya musang, ingat banget musang. Satunya aku lupa lah pokoknya itu. Terus satunya itu ular. Ada ular pokoknya, ular biasa lah, ular apa, ular weling atau ular apa, pokoknya ular lah. Nah itu diawetkan, ditaruh di kayak model akuarium kayak gitulah. Jadi posisinya itu si musangnya ini kayak apa ya, kayak hidup gitu loh, kayak hidup, kayak mangap gitu, terus kelihatan gigi-giginya gitu lah ya, model dibikin kayak gitu, terus melek gitu kan. Nah itu emang barang itu tuh katanya mau dijual dan udah ada yang mau beli, cuma belum diambil gitu loh kan, posisinya katanya mau diambil sendiri ke rumah. Nah pas itu waktu itu aku inget banget, aku lagi main bekel. Kalian tahu nggak sih bekel yang ini, yang bola dilempar, bola bekel itu. Nah itu main gitu. Nah pas aku main, bolanya itu ngeglinding. Posisinya ngeglinding itu deket meja yang ada di atasnya itu ada musangnya itu, musang yang diawetkan. Posisi aku mau ngambil, terus habis itu berdiri mau balik, itu kayak ngerasa
aku tuh ngerasa banget kayak musangnya itu, bola matanya itu kayak ngikutin arahku ngambil bola, kayak ngelirik gitu loh, kayak apa ya, kayak bergerak gitu bola matanya. Terus aku ngeliat musangnya kan serem banget gitu loh, melotot gitu kan. Tapi aku ngeliatnya tuh kayak biasa aja gitu loh, kayak ya nggak ada hal yang apa-apa, matanya nggak ngelirik gitu. Nah udah gitu balik, aku main lagi, kedua kalinya ngeglining lagi di daerah situ. Dan pas aku ngambil, posisinya itu pas di bawah patung musang itu, dan aku pas berdiri hadap-hadapan di patung musang itu, kelihatan banget bola matanya sebelah kanan itu kayak bergerak. Yang tadinya bergeraknya gimana ya, pokoknya bergerak gitu loh. Yang sebelah kiri itu tetap diem, yang sebelah kanan itu bergerak. Gila, kaget aku setengah mati, langsung aku lari. Ya nangis sih enggak, cuma takut banget gitu loh. Ya mikirku ya waktu itu masih zaman sekecil itu, aku mikirnya itu ada setannya anjir, hantu musang gitu. Tapi nggak ngerti ya kalau masalah, ya mungkin reaksi dari bahan pengawetnya atau kayak gimana, aku nggak ngerti ya, karena itu memang musang dari musang hidup yang diawetkan kayak gitu, bukan patung yang dari tanah liat ataupun kayu, itu bukan, tapi memang real itu musang yang diawetkan kayak gitu deh. Oke deh, udah 4 cerita yang udah aku bacakan dan di episode 94 ini ya. So buat kalian semua yang mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman diri sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, om, tante, pacar, selingkuhan, pelakor, atau siapapun itu, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di podcast, di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor biar followersnya banyak, biar nanti kalau ada episode terbaru atau mungkin ada endorse-endorsan gitu kan, lumayan kan dapat endorse. Hai. Terus jangan lupa juga jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify. Oke? Terus ada pengumuman lagi ya buat kalian semua yang pengen banget ngedapetin giveaway dari aku, Cile. Kali ini aku menyediakan 2 kaos dari Erigo. 2 kaos dari Erigo giveaway buat kalian. Caranya gampang banget. Repost sebanyak-banyaknya podcast kisah horor ke Instastory kalian. Jangan lupa tag podcast kisah horor dan tag Instagram Ana Olive. Dari yang nge-tag paling banyak, dari yang repost paling banyak, itu nanti pasti mendapatkan 1 kaos Erigo. Nanti modelnya aku kirim via DM ya, kalau kepilih. Tersedia 2 kaos Erigo buat kalian semua, dengan cara silakan kalian nge-repost cerita-cerita podcast kisah horor ataupun terserah lah, pokoknya berhubungan dengan podcast kisah horor, entah itu di episode di Spotify, entah itu Instagramnya podcast kisah horor, atau apapun itu yang berhubungan dengan podcast kisah horor. Kalian posting di Instastory kalian, jangan lupa tag Instagramnya podcast kisah horor dan Instagramnya Ana Olive. Posting sebanyak-banyaknya, ada sampai belibet, posting sebanyak-banyaknya. Dari postingan tersebut nanti aku akan pilih 2 orang yang mendapatkan kaos Erigo. Tuh, kaos Erigo. Karena aku males ngedesain podcast kisah horor, kaos podcast kisah horor. Jadi udahlah, alternatifnya 2 kaos Erigo. Oke, pemenangnya nanti pasti akan aku DM. So buat kalian semua jangan lupa posting sebanyak-banyaknya di Instastory kalian. Aku cuma minta di Instastory kalian, gak harus di feed Instagram kalian, oke? Nantikan pemenangnya di episode 95, oke? Buat teman-teman semua jangan lupa ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast kisah horor. Nantikan podcast kisah horor di episode berikutnya. Thank you dan see you.